Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Sri Wahyuni dari SMP Negeri 32 Oku, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan. Adapun topik yang saya ambil yaitu berkaitan dengan asesmen. Untuk judul dari praktik baik saya yaitu Suara Pengetahuan, Asesmen sumatif yang interaktif pada mata pelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di SMP Negeri 32 Oku, terutama pada mata pelajaran IPS, telah melaksanakan asesmen sumatif. Namun demikian, hasil dari asesmen sumatif belum dapat mengukur ketercapaian pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan dan juga wawancara bersama peserta didik. Dan hal-hal yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah hasil dari rapor pendidikan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan 1,08% pada orientasi peningkatan hasil belajar peserta didik. Kedua, untuk ketercapaian pembelajaran masih berada di bawah rata-rata. Ketiga, dalam pelaksanaan asesmen sumatif, peserta didik terlihat bosan dan kurang bersemangat. Dan keempat, asesmen sumatif yang telah dilaksanakan belum semuanya mengcover kebutuhan belajar peserta didik. Dari situasi yang ada dalam pelaksanaan asesmen sumatif ini, maka menjadi permasalahan penting karena menyangkut pada ketercapaian pembelajaran. Untuk itu, saya mencoba melakukan inovasi dalam melaksanakan asesmen sumatif dengan memanfaatkan voice note. Dalam pelaksanaan asesmen sumatif dengan memanfaatkan voice note ini terdapat beberapa tantangan yang telah saya hadapi, yaitu yang pertama, keterbatasan ilmu dan pemahaman terkait menyusun dan melaksanakan asesmen sumatif dengan menggunakan voice note. Kedua, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Dan yang ketiga, jaringan internet yang kurang stabil membuat pelaksanaan asesmen sedikit terganggu. Berdasarkan situasi dan tantangan yang sudah dipaparkan tadi, maka aksi yang dapat saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang asesmen sumatif dengan menggali berbagai macam sumber literatur, mengikuti berbagai webinar, serta mempelajari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar sebagai sarana informasi. Kedua, meningkatkan kolaborasi bersama rekan sejawat dengan cara berdiskusi terkait rancangan yang akan dibuat untuk pelaksanaan asesmen. Ketiga, merancang pelaksanaan asesmen sumatif yang interaktif dengan memanfaatkan voice note serta memanfaatkan juga aplikasi Wordwall. Yang keempat, bersama rekan sejawat yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan teknologi untuk melakukan uji coba rancangan asesmen sumatif dengan memanfaatkan voice note. Dan yang keempat, melaksanakan asesmen sumatif dengan asesmen sumatif. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ini kelas 8B. Ya, hari ini kita akan melakukan yang namanya asesmen sumatif untuk bab pertama. Bab pertama. Jadi biasanya kan asesmen kita itu kalian mengerjakan beberapa soal. Sekarang kita coba dengan asesmen
itu, suara itu ya. Nah, untuk pilihannya silakan kalian klik misalkan jawaban A, klik di bagian A itu yang di bawah A ya. Kemudian B juga seperti itu, begitu pun C dan D. Oke? Kalau mau pindah soal itu silakan klik yang di bagian bawah. Atau nanti berpindah sendiri kalau kalian sudah isi. Nah, nanti kalian lihat kalau jawaban salah nanti dikasih tanda, jawaban benarnya yang benar. Nah, untuk yang di bagian atas ada itu yang 0 dan sentral itu bisa kalian berapa kamu benarnya. Misalkan nanti di akhir itu hanya 1, berarti benarnya cuma 1. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan siap-siap ya. Waktunya itu untuk mengerjakan yang tadi adalah akan dikerjakan dimulai dari sekarang. Refleksi dari kegiatan asesmen sumatif dengan menggunakan voice note ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil asesmen peserta didik menunjukkan adanya peningkatan dalam hasil belajar. Kedua, dalam pelaksanaan asesmen sumatif, dengan memanfaatkan voice note ini, peserta didik lebih antusias dan mereka lebih nyaman dan santai untuk mengikuti prosesnya. Yang ketiga, dalam pelaksanaan asesmen sumatif ini yang terkait dengan perkembangan atau pencapaian peserta didik dalam pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah pencapaian pembelajaran oleh peserta didik sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui refleksi langsung oleh peserta didik menunjukkan bahwa mereka merasa senang dan bersemangat untuk mengikuti asesmen sumatif ini. Selain itu, adanya dukungan dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga peserta didik, membuat pelaksanaan asesmen dengan memanfaatkan voice note ini sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa kendala, yaitu jaringan yang kurang stabil dan juga peserta didik yang belum cukup memahami tentang mengoperasikan komputer. Adapun pembelajaran yang dapat diambil, sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik, sehingga dapat menciptakan rancangan pembelajaran termasuk di dalamnya asesmen yang lebih baik. Akhir kata dari saya, mengubah suatu kebiasaan tidaklah mudah, tetapi ada cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan memaksimalkan peran sebagai seorang guru. Mari memulai perubahan agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga praktik baik yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.